Intro. Putar intro. Intro, iya. Intro. Oke. Baik. Salam jumpa kembali kepada anak-anak kami sekalian. Kita pada hari ini akan membahas tentang materi jaringan komputer. Materi ini masih lanjutan dari materi sebelumnya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan ini nanti dalam penjelasan saya. Setelah mempelajari materi ini, kamu nanti diharapkan yang pertama, satu, mengetahui karakteristik jaringan komputer. Kedua, mengetahui jenis-jenis jaringan komputer. Ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenis jaringan komputer itu nanti. Jadi semua tujuan pembelajaran ini akan saya paparkan dalam tayangan yang berikut. Jadi silahkan dipahami, diperhatikan, lalu dibuat rangkumannya nanti. Di akhir video akan ada penugasan, silahkan dikerjakan. Tapi setelah tayangan berikut. Oke? Jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer dapat didefinisikan sebagai sekumpulan perangkat komputer yang saling terhubung satu sama lain sehingga dapat saling bertukar data. Artinya, beberapa alat komputer atau perangkat komputer bisa saling bertukar informasi, bertukar data, misalnya bertukar foto, file, video, dan lain-lain, hanya menggunakan jaringan. Itu. Atau misalnya, ketika kita seperti saat ini belajar dari rumah karena situasi pandemi COVID-19 ini kan kita terhubung dengan jaringan komputer, lebih tepatnya jaringan internet. Ya, kita bisa saling bertukar data. Ketika saya memberikan materi di sini, membuat materi video pembelajaran, lalu saya ekspor, saya upload ke YouTube, kamu di sana nanti melihat. Dengan seperti itu kita di sini sudah saling bertukar data, walaupun mungkin tanpa kita sadari. Nanti setelah itu kamu lagi membuat rangkuman dari materi, lalu kamu kumpul melalui Google Classroom. Itu juga kita bertukar data. Sehingga apa yang ada kamu kerjakan, apa yang kamu kerjakan di rumah, saya tahu dengan kamu mengumpulkan tugas kamu melalui Google Classroom. Ciri-ciri jaringan komputer dapat berbagi perangkat keras atau hardware. Misalnya seperti ini. Kalau di kantor-kantor, pada umumnya printer itu nggak banyak, ya. Tapi komputer itu banyak. Biasanya kita tidak perlu datang ke pos printer, misalnya printernya diletakkan di ibaratnya di sekolah, di tata usaha. Kita tidak perlu ke tata usaha untuk ngeprint selama komputer di tata usaha dan printer itu terhubung ke jaringan komputer. Misalnya pakai LAN. Lalu saya misalnya di lab komputer, cukup saya print aja dari lab komputer, nanti itu akan keluar sendiri di tata usaha kertas hasil printannya. Kira-kira seperti itu. Biasanya yang lebih sering digunakan ini di perkantoran dan di rental komputer atau warnet. Nomor 2, dapat berbagi perangkat keras atau perangkat lunak yang kedua ya. Hampir mirip seperti yang tadi, dapat berbagi perangkat lunak ini. Selanjutnya dapat berbagi saluran komunikasi atau internet. Kalau ada jaringan komputer, bisa diikuti dengan ada jaringan internet. Itu. Dapat berbagi data dengan mudah. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Kalau misalnya itu tadi sudah terhubung dengan internet yang saya jelaskan di awal. Yang seperti ini ada contoh berikutnya. Misalnya di sebuah rumah sakit, biasanya pos jaga itu kan misalnya ada ruang mawar, ruang rindu, uh, ruang apalah itu, ruang COVID atau segala macam. Itu ada pos-pos jaganya. Biasanya disebut dengan nurse station atau stasiun perawat. Jadi misalnya ketika rumah sakit itu banyak ruangan-ruangannya, maksudnya stasiunnya, misalnya ada stasiun mawar di lantai 5, sementara stasiun tulip di lantai 2. Ketika mereka ingin bertukar informasi, nggak mungkin dong harus turun dari lantai 5 ke lantai 2, memakan waktu. Jadi dengan adanya jaringan komputer bisa langsung menggunakan aplikasi chat lokal, maksudnya tidak terhubung dengan internet. Itu. Lanjut. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah LAN. Singkatan dari Local Area Network.
LAN merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung yang berukuran kurang lebih 10 km. Bukan 10 meter ya, 10 km. Artinya dari Karya Wisata sampai ke Amplas itu lebih kurang 10 km. Nggak sampai. Nggak sampai 10 km itu. LAN sering digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor, sekolah, pabrik-pabrik untuk memakai resource secara bersama-sama, misalnya printer atau scanner, dan saling bertukar informasi. Biasanya LAN ini, jaringan LAN ini ditandai dengan adanya kabel. Kabel yang panjang-panjang itu, kalau pernah kamu lihat di lab komputer, yang di SMP Santo Ignatius, nah, jika nanti keadaan sudah membaik, saya akan tunjukkan ke kamu bagian-bagian LAN, perangkat-perangkat apa saja yang digunakan untuk memasang LAN, alat-alatnya apa saja gitu. Ada switch, ada UTP, ada banyak lah itu, nanti akan saya jelaskan. Kita doakanlah supaya si COVID segera menghilang. Kita lanjut. LAN dapat dibedakan dari jenis jaringannya berdasarkan 3 karakteristik, yaitu ukuran, teknologi transmisi, dan topologinya. Topologi ini akan kita bahas di minggu depan, karena jenis-jenis jaringan ini juga ada 4 ini yang akan kita bahas hari ini. Keuntungan menggunakan LAN. 1. Pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah atau file sharing. Pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua klien atau printer sharing. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, saya misalnya ngeprint dari lab komputer, keluarnya nanti di tata usaha, karena hanya satu printer misalnya yang digunakan dalam satu sekolah itu. Contoh ya. File-file data dapat disimpan pada server sehingga dapat diakses dari semua klien menurut otorisasi. Maksudnya level level usernya lah ini. Otorisasi sekuritas dari semua karyawan yang dapat dibuat berdasarkan struktur organisasi perusahaan sehingga keamanan data terjamin. Jadi file-file kita itu bisa kita simpan dalam sebuah server. Misalnya saya hari ini bekerja dari lab komputer, lalu saya simpan data saya di server, lalu besoknya saya nggak perlu misalnya saya lagi malas ke lab komputer, tapi bisa saya akses lagi data saya yang tersimpan di server tadi dari kantor guru, kira-kira seperti itu. Atau lebih simpel yang mungkin coba kamu bayangkan lab komputer kita yang sekarang, ini kan kamu kelas 8 pasti sudah kenal dengan lab komputer kita yang sekarang. Misalnya, si Adila menyimpan file di komputernya yang dia duduki, komputer nomor 15. Tapi tidak di komputer dia yang disimpan, tak melainkan ke komputer server yang ada di depan. Lalu, minggu depannya, karena komputer 15 rusak, saya suruh dia pindah ke komputer nomor 2 dengan mengerjakan file yang sama seperti yang di komputer 15 yang minggu lalunya. Dia cukup ambil datanya saja dari server, dibukanya di komputer nomor 2, lalu lanjut bekerja. Kira-kira seperti itu contohnya. Nomor 4, file data yang keluar atau masuk dari server dapat dikontrol. Jadi bisa kita amati. Sama seperti misalnya kita internetan di misalnya kafe atau rumah makan. Itu sebenarnya tidak aman. Kalau dia internet publik dia tidak aman itu. Misalnya ketika kamu buka facebook.com, kamu login, bisa aja, ini dalam tanda kutip ya, bisa saja itu log ataupun transaksi data itu diketahui pemilik kafe jika memang ada niat-niat tertentu yang ya itulah di situ. Tidak perlu kita bahas panjang lebar. Selanjutnya, proses backup data menjadi lebih mudah dan cepat. Pasti karena misalnya hanya dalam satu server. Ya udah cukup kita backup aja yang di server. Nggak perlu kita ada 30 klien harus kita backup semua itu. Enggak, cukup yang di server tadi. Jika penyimpanan file dipusatkan di server. Resiko kehilangan data oleh virus komputer menjadi sangat kecil. Komunikasi antar karyawan dapat dilakukan menggunakan email dan chat seperti yang tadi. Yang kedua, jenis jaringan yang kedua yaitu MAN, Metropolitan Area Network. Perhatikan, MAN merupakan jaringan dengan area lebih luas dari LAN. Kalau LAN tadi 10 km, ini lebih luas lagi dia. Dapat terdiri dari 2 atau lebih LAN yang dihubungkan bersama-sama dalam batas-batas tertentu. Misalnya dalam satu kawasan metropolitan atau satu kota, misalnya Jakarta atau Medan. Kota Medan ya, kota Medan itu kan sangat luas. MAN hanya memiliki sebuah atau 2 buah kabel dan tidak mempunyai elemen switch yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output kabel. Jadi 1 atau 2 buah saja kabelnya. Keuntungan jaringan MAN dapat menghubungkan dengan jaringan televisi kabel. Jangkauan lebih luas dari LAN, lebih irit kabel jaringan
karena tidak terlalu membutuhkan banyak kabel jaringan. Masuk ke yang ketiga, One Wide Area Network. Ini lebih luas lagi dari si MAN. Jadi WAN itu, Wide Area Network, adalah jaringan yang mempunyai jangkauan sangat luas, misalnya antar pulau, antar negara, benua, bahkan luar angkasa. Contohnya, WAN sangat terkenal adalah internet. Maksudnya WAN ini gini, bagaimana sih caranya bisa, kalau kamu lihat beberapa hari ini berita tentang pemilik Tesla, mobil Tesla itu, dia kan perusahaan X-Space itu yang membawa orang-orang ke luar angkasa, tapi swasta, dia bukan perusahaan pemerintah. Jadi dia timnya itu, tim si X-Space itu berkomunikasi ke luar angkasa ketika pesawat ataupun astronotnya itu lagi di udara di apa sana di luar, di mana saya bilang, saya nggak ngerti, di atmosfer enggak, di stasiun luar angkasa lah, ISS ya, di Amerika. Mereka bisa saling berkomunikasi dengan tim yang ada di Amerika, itu NASA dan X-Space kemarin, bisa saling berkomunikasi. Kenapa bisa? Karena ada jaringan. Itu menggunakan apa? Sistem WAN. Selanjutnya contoh yang lebih kecil, mungkin misalnya seperti ini. Ada sebuah perusahaan namanya perusahaan Anti-Covid 2016. Jadi kantornya ada di, karena ini perusahaan besar kan, kantornya itu perusahaan untuk membuat anti-Covid lah ya, obat-obat anti-Covid. Jadi ada cabangnya di Medan, ada cabangnya di Amerika, ada cabangnya di Inggris. Jadi bagaimana cara menghubungkan perusahaan ini, kantor-kantor ini, digunakanlah jaringan WAN, Wide Area Network. Jadi mereka bisa terhubung, walaupun beda negara, beda pulau, bahkan beda benua, bisa terhubung tetap dengan jaringan WAN ini. Tapi ini bukan hanya, tidak harus antar negara ya, bisa aja misalnya antara Medan dengan Palembang, antara Medan dengan Jakarta, atau antara Batam dengan Kepulauan Riau yang lain, kira-kira seperti itu. Walaupun dia dekat, masih satu negara, nggak boleh-boleh aja pakai WAN, Wide Area Network. Itu tadi keuntungan pakai WAN. Server kantor pusat dapat berfungsi sebagai bank data atau pusat data dari kantor cabang. Yang nomor 2, komunikasi antar kantor dapat menggunakan email dan chat. Nomor 3, dokumentasi atau file bisa dikirim melalui faxmail atau paket pos, tapi melalui email transfer file dengan biaya yang lebih relatif dan dalam jangka waktu yang sangat cepat, bukan tepat, dibanding dengan harus melalui faxmail atau pos. Polling dan update data antar kantor dapat dilakukan setiap hari dan setiap waktu. Contoh server itu yang sudah pakai rak yang ini, gambar sebelah kanan ini bukan mixer suara, bentuknya nyanyi dipakai ini ya. Ini komputernya, ini server di dalamnya. Ya. Selanjutnya nomor 4, interconnection atau sering kita sebut dengan internet. Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang terhubung. Pada umumnya untuk membangun sebuah jaringan internet membutuhkan peralatan jaringan seperti repeater, penguat sinyal, bright, penghubung antar jaringan, router, pengatur lalu lintas dalam jaringan. Di sekolah kita ada nih, repeater tidak ada. Repeater, receiver ada. Receiver itu yang radio yang ada tiang tower di dekat taman depan itu. Kalau repeater ini penguat sinyal, ada di atas J Marriott, ada di Mitra Sejati, ada di atasnya itu repeater. Komputer yang terkoneksi ke internet merupakan bagian jaringan. Komputer terhubung ke internet dengan menggunakan modem yang terkoneksi ke sebuah ISP. Kemudian ISP akan terkoneksi ke dalam sebuah jaringan yang lebih besar, dan demikian seterusnya. Jadi internet merupakan jaringan yang berisi jaringan. Internet merupakan jaringan yang berisi jaringan. Ingat tadi yang saya jelaskan, yang di awal. Jaringan komputer ada di sekolah kita. Walaupun mati internet, itu tetap dikatakan sebagai jaringan komputer. Lalu, internet, jaringan yang berisi jaringan. Kira-kira seperti itulah itu. Jika pengguna yang ingin terkoneksi ke internet menggunakan ISP, maka ISP harus menyediakan tempat atau terminal yang digunakan untuk mengakses jaringan yang disebut dengan Point of Reference atau POP. Itu saja untuk hari ini penugasannya. Buat rangkuman materi hari ini,
Lalu jawab pertanyaan ini, kumpulkan melalui Google Classroom. Jadi itu tadi penjelasan pemaparan tentang jaringan komputer. Mungkin agak berbeda dengan di buku kamu. Kenapa? Karena yang di buku kurang pas. Jadi saya cari referensi yang lain karena itu sangat penting materi hari ini ya. Minggu depan kita akan masuk ke materi tentang topologi jaringan, khususnya LAN. Ya, silahkan dibaca-baca bukunya sebelum kita mulai materi minggu depan. Selamat bekerja dan selamat belajar. Sampai jumpa.